Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Aziz Siregar. Di sini saya membuat video presentasi dengan judul Pasar Valuta Asing. Dan yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi dan fungsi pasar valuta asing. Yang kedua, manfaat dari pasar valuta asing. Yang ketiga, karakteristik pasar valuta asing. Yang keempat, jenis-jenis pasar valuta asing. Yang kelima, pelaku pasar valuta asing. Dan yang terakhir, keunggulan dan kelemahan pasar valuta asing. Definisi dan fungsi. Pasar valuta asing atau yang sering disebut sebagai pasar forex adalah pasar global yang memungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli mata uang dari berbagai negara. Nilai tukar mata uang dalam pasar valuta asing ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, neraca pembayaran, dan kepercayaan pasar. Perdagangan mata uang dimulai secara signifikan setelah perjanjian Bretton Woods pada tahun 1971 yang mengubah sistem nilai tukar dari tetap menjadi mengambang. Pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu diantaranya adalah yang pertama, transfer daya beli. Dalam perdagangan internasional, hal ini sangat diperlukan karena pada dasarnya untuk menjual atau membeli suatu barang di luar negeri harus menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tinggal atau negara suatu pihak. Dilakukan dengan sistem clearing. Selanjutnya, sebagai penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diberikan kemudahan untuk pelaksanaan atau kontrak jual beli dengan kredit. Selanjutnya, berfungsi mengurangi resiko falas. Importir menghindari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan seperti perubahan kurs saat transaksi. Selanjutnya, berfungsi sebagai hedging dan arbitrage. Pasar valuta asing memungkinkan pelaku pasar untuk melakukan hedging atau pelindungan terhadap risiko dan arbitrage atau memanfaatkan perbedaan harga. Dengan strategi ini, pelaku pasar dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan dari pergerakan nilai tukar. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari pasar valuta asing atau forex memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pelaku ekonomi baik individu maupun perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pasar valuta asing. Yang pertama, memperlancar transaksi internasional. Pasar valuta asing memungkinkan pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi lintas negara dengan lebih mudah. Ketika membeli barang dari negara lain, pembeli dapat menukar mata uang lokal dengan mata uang negara penjual, sehingga memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor. Dengan adanya pasar valuta asing, kegiatan ekspor dan impor dapat meningkat. Hal ini tidak hanya memperluas pasar bagi produsen, tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di dalam negeri karena perusahaan perlu memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa negara. Transaksi di pasar valuta asing membantu negara dalam meningkatkan cadangan devisa. Ketika negara melakukan ekspor dan menerima pembayaran dalam mata uang asing, cadangan devisa negara tersebut akan meningkat. Cadangan devisa yang kuat penting untuk stabilitas ekonomi dan kemampuan negara dalam menghadapi krisis keuangan. Yang keempat, mendukung investasi asing. Pasar valuta asing memfasilitasi investasi asing dengan memungkinkan investor untuk menukar mata uang lokal dengan mata uang negara tujuan investasi. Hal ini penting untuk menarik investasi asing langsung dan portofolio yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima, memberikan akses ke likuiditas global. Pasar valuta asing adalah pasar yang sangat liquid, yang berarti pelaku pasar dapat dengan mudah membeli atau menjual mata uang tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Likuiditas ini penting untuk memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, yang mendukung kelancaran perdagangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari pasar valuta asing. Perdagangan pasar valuta asing atau forex memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pasar keuangan lainnya. Berikut adalah karakteristik utama dari perdagangan pasar valuta asing. Yang pertama, pasar valuta asing adalah pasar yang terbesar di dunia. Pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian yang mencapai triliunan dolar. Hal ini menjadikannya pasar yang sangat liquid, di mana pelaku pasar dapat melakukan transaksi dengan cepat dan efisien. Yang kedua, operasi 24 jam. Perdagangan valuta asing berlangsung sepanjang hari, 5 hari dalam seminggu. Pasar dibuka di Asia, kemudian berpindah ke Eropa, dan akhirnya ke Amerika. Ini memungkinkan pelaku pasar untuk melakukan transaksi kapan saja tanpa terikat oleh jam buka pasar tertentu. Yang ketiga, pasangan mata uang. Transaksi di pasar valuta asing dilakukan dalam bentuk pasangan mata uang. Nah, setiap pasang mata uang menunjukkan nilai satu mata uang terhadap mata uang lainnya, dan pergerakan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik. Yang keempat, faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi.
Nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk data ekonomi, kebijakan moneter, stabilitas politik, dan peristiwa global. Trader perlu memahami faktor-faktor ini untuk membuat keputusan perdagangan yang informasional. Yang kelima, risikonya yang tinggi. Meskipun pasar valuta asing menawarkan peluang keuntungan yang besar, ia juga membawa risiko yang signifikan. Fluktuasi nilai tukar yang cepat dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat, sehingga penting bagi trader untuk memiliki manajemen risiko yang baik. Selanjutnya, jenis-jenis pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau forex terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari pasar valuta asing. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Transaksi di pasar spot biasanya dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri. Para trader biasanya memainkan transaksi yang ada di pasar spot, misalnya ketika sudah memasuki libur masa sekolah, maka permintaan dolar Singapura akan bertambah karena banyak keluarga yang akan pergi ke Singapura. Yang kedua, pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Biasanya nilai kontrak pembelian mata uang di pasar ini bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Transaksi forward biasanya dilakukan oleh individu atau lembaga, baik dari bank atau non-bank, yang sudah memiliki kontrak khusus pada suatu bank sehingga transaksi ini bisa dikatakan sebagai transaksi yang terjadi antar bank. Yang ketiga, pasar currency futures. Pasar currency futures adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency futures. Satu jenis kontrak currency futures bisa memastikan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang bisa ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Pada pasar currency futures, terdapat dua jenis objek transaksi, yaitu valuta asing atau financial futures market dan komoditas atau commodity future market. Adapun manfaat dari pasar ini yaitu membatasi risiko atau hedging dan tujuan yang spekulatif. Yang keempat, pasar currency options. Pasar currency options adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak opsi mata uang. Dalam pasar ini terdapat dua jenis kontrak opsi. Jadi yang pertama yaitu call options, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli mata uang tertentu pada harga yang telah ditentukan atau strike price dalam periode tertentu. Ini biasanya digunakan untuk melindungi atau hedge utang dalam mata uang asing yang harus dibayar di masa depan. Yang kedua, put options, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual mata uang tertentu pada harga yang telah ditentukan dalam periode waktu tertentu. Ini digunakan untuk melindungi piutang dalam mata uang asing yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya, pelaku pasar valuta asing. Pelaku pasar valuta asing terdiri dari berbagai jenis entitas yang berpartisipasi dalam perdagangan mata uang dengan tujuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa kategori utama pelaku pasar valuta asing. Yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan adalah salah satu pelaku utama di pasar valuta asing. Mereka melakukan transaksi untuk membayar barang dan jasa dalam mata uang asing. Kebutuhan valuta asing oleh perusahaan seringkali kecil dibandingkan dengan kebutuhan bank dan spekulan. Dan transaksi yang dilakukan biasanya tidak memiliki dampak besar pada nilai pasar kurs mata uang. Yang kedua adalah bank. Bank, baik bank sentral maupun bank komersial, adalah pelaku utama di pasar valuta asing. Mereka melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan klien, mengelola risiko nilai tukar, dan melakukan spekulasi. Bank sentral juga berperan dalam mengatur kebijakan moneter dan stabilitas mata uang negara mereka. Yang ketiga, spekulan. Spekulan adalah individu atau institusi yang melakukan perdagangan mata uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Mereka seringkali mengenakan analisis teknis dan fundamental untuk memprediksi pergerakan pasar dan mengambil posisi yang menguntungkan. Yang keempat, investor institusi. Investor institusi seperti dana pensiun, hedge funds, dan perusahaan asuransi juga berpartisipasi dalam pasar valuta asing. Mereka melakukan transaksi untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka dan mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Yang kelima, individu. Masyarakat umum atau individu juga dapat berpartisipasi dalam pasar valuta asing, baik untuk tujuan investasi maupun spekulasi. Mereka dapat melakukan transaksi melalui broker forex dan platform perdagangan online. Faktor yang mendorong individu untuk bertransaksi di pasar ini termasuk spekulasi dan kebutuhan untuk melakukan perjalanan internasional. Yang keenam, pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dan bank sentral terlibat dalam pasar valuta asing untuk mengatur nilai tukar mata uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Mereka dapat melakukan intervensi di pasar untuk mempengaruhi nilai tukar dan mengelola cadangan devisa. Selanjutnya, keunggulan pasar valuta asing. Perdagangan valuta asing memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik bagi berbagai pelaku pasar. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari perdagangan valuta asing. Yang pertama, likuiditas yang tinggi.
Pasar valuta asing adalah pasar terbesar dan paling liquid di dunia, dengan volume perdagangan harian yang mencapai triliunan dolar. Likuiditas yang tinggi memungkinkan trader untuk membeli dan menjual mata uang dengan cepat tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Yang kedua, akses 24 jam. Pasar forex beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu, yang memungkinkan trader untuk melakukan transaksi kapan saja sesuai dengan waktu yang mereka pilih. Ini memberikan fleksibilitas bagi trader di berbagai zona waktu untuk berpartisipasi dalam pasar. Yang ketiga, leverage yang tinggi. Perdagangan valuta asing seringkali menawarkan leverage yang tinggi, yang memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Ini dapat meningkatkan potensi keuntungan, meskipun juga meningkatkan risiko kerugian. Yang keempat, biaya transaksi yang rendah. Biaya transaksi di pasar forex umumnya lebih rendah dibandingkan dengan pasar lainnya, seperti pasar saham. Spread atau selisih antara harga beli dan jual biasanya lebih kecil, dan banyak broker menawarkan komisi yang kompetitif. Yang kelima, diversifikasi portofolio. Perdagangan valuta asing memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan menambahkan aset mata uang. Ini dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan dan meningkatkan potensi imbal hasil. Yang keenam, peluang untuk menghasilkan keuntungan di pasar naik dan turun. Trader di pasar forex dapat mengambil posisi long, atau beli, atau short, atau jual, yang berarti mereka dapat menghasilkan keuntungan baik dalam kondisi pasar yang naik maupun turun. Ini memberikan fleksibilitas dalam strategi perdagangan. Yang ketujuh, berbagai instrumen perdagangan. Pasar forex menawarkan berbagai instrumen perdagangan, termasuk pasangan mata uang, opsi, dan kontrak berjangka. Ini memungkinkan trader untuk memilih instrumen yang paling sesuai dengan strategi dan toleransi risiko mereka. Yang kedelapan, informasi dan analisis yang tersedia. Terdapat banyak sumber informasi dan analisis yang tersedia untuk trader forex, termasuk berita ekonomi, analisis teknis, dan fundamental. Ini membantu trader dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Selanjutnya, kelemahan pasar valuta asing. Perdagangan valuta asing juga memiliki sejumlah kelemahan dan risiko yang perlu dipertimbangkan oleh para trader dan investor. Berikut adalah beberapa kelemahan utama dari perdagangan valuta asing. Yang pertama, risiko kurs pertukaran. Salah satu kelemahan utama dalam perdagangan forex adalah risiko kurs pertukaran. Nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi trader jika mereka tidak dapat mengelola risiko dengan baik. Yang kedua, risiko leverage. Meskipun leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan, ia juga dapat memperbesar kerugian. Trader yang menggunakan leverage tinggi dapat kehilangan lebih dari modal awal mereka jika pasar bergerak melawan posisi mereka. Yang ketiga, volatilitas pasar. Pasar valuta asing dapat sangat volatil. Dengan pergerakan harga yang tajam dan cepat, volatilitas ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko bagi trader, terutama bagi mereka yang tidak berpengalaman. Yang keempat, keterbatasan regulasi. Pasar forex tidak diatur secara ketat di banyak negara, yang dapat menyebabkan risiko penipuan dan praktik tidak etis oleh broker. Trader harus berhati-hati dalam memilih broker yang terpercaya dan terdaftar. Yang kelima, keterampilan dan pengetahuan yang sangat diperlukan. Perdagangan forex memerlukan pemahaman yang mendalam tentang analisis pasar, strategi perdagangan, dan manajemen risiko. Trader yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup beresiko mengalami kerugian. Yang keenam, risiko negara. Risiko negara dapat muncul akibat intervensi pemerintah atau bank sentral dalam pasar valuta asing. Misalnya, perubahan kebijakan moneter, pengumuman suku bunga, atau tindakan lain yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang secara signifikan. Yang ketujuh, keterbatasan waktu untuk analisis. Meskipun pasar forex buka 24 jam, trader mungkin tidak selalu memiliki waktu untuk menganalisis pasar secara menyeluruh sebelum membuat keputusan perdagangan. Keputusan yang terburu-buru dapat mengakibatkan kerugian. Yang kedelapan, kecanduan perdagangan. Perdagangan forex dapat menjadi sangat adiktif bagi beberapa individu yang dapat menyebabkan keputusan perdagangan yang emosional dan tidak rasional. Ini dapat mengarah pada kerugian yang lebih besar dan masalah keuangan. Dan yang terakhir, kesimpulannya, diversifikasi dan fungsi pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau forex merupakan pasar terbesar di dunia yang menyediakan berbagai jenis transaksi, seperti pasar spot, forward, futures, dan options. Setiap jenis pasar memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, memungkinkan pelaku pasar untuk melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk spekulasi maupun untuk hedging terhadap risiko nilai tukar. Selanjutnya, risiko dan peluang dalam perdagangan valuta asing. Meskipun perdagangan valuta asing menawarkan peluang keuntungan yang tinggi melalui mekanisme seperti leverage dan akses ke harga real time, juga terdapat risiko yang signifikan, termasuk risiko kurs pertukaran dan risiko negara asal.
Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pasar dan strategi manajemen risiko sangat penting bagi para trader dan investor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.